Oke. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari mahasiswa baru Politeknik L3 Jakarta Kampus Depok. Sebelumnya perkenalkan nama saya Insania Nurfadina Siva. Saya Muhammad Mardawi Putra. Saya Alia Kamelia Rahma. Di sini kami ingin mewawancarai Kakak mengenai produk jualan Kakak. Sebelumnya kami ingin tahu nama Kakak masing-masing. Oke. Sebelumnya terima kasih ya sudah memberikan kami kesempatan untuk diwawancara ini. Kami senang banget nih bisa dikasih kesempatan seperti ini ya. Oke, semuanya perkenalkan, nama aku Fatia Maitza Destiana. Kebetulan di usaha ini aku berperan sebagai project leader. Dan aku Meliza Zena Mazna, biasa dipanggil Zian, sebagai sosial media kreatif di Sandologi. Salam kenal Kak. Halo. Kalau boleh tahu produk apa aja yang Kakak jual saat ini? Oke, untuk produknya sendiri itu kami jualan Japanese sandwich atau sando. Jadi kalau kalian tahu itu adalah roti isi buah dengan bacon. Baik, menurut kakak ini apa yang membedakan produk sando kakak dengan produk sando di luar sana? Oke, jadi karena ini adalah produk inovasi, yang membedakan dari sando yang lain adalah isian varian kita. Yang dimana sando pada umumnya adalah isian whipped cream dan buah, tetapi produk kami ini menambahkan varian topping yang lain. Baik, apakah ada resep atau cara khusus dalam menyajikan sando ini? Kalau untuk cara khusus, kami itu kan sistemnya pre-order ya. Jadi biasanya kami akan membuat pesanan ketika ada yang pesan. Jadi kami menyesuaikan jumlah pesanannya gitu. Jadi karena sistemnya pre-order, maka biasanya produk kami itu akan selalu fresh gitu. Jadi langsung dibuat dan langsung dikirim. Baik, setelah itu apakah kakak pernah mengalami untuk kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, terutama saat bahan baku tersebut harganya naik? Kalau bahan baku ya, apalagi kalau misal lagi naik, itu pastinya pernah ya, karena di kondisi yang sekarang di harga pasar terutama itu kadang harga bahan baku itu nggak stabil, kadang ada yang naik, kadang ada yang turun gitu. Tentunya kami pernah ada di fase seperti itu, dan ketika bahan baku atau bahan utama dalam membuat sando itu naik, tentunya kami agar produk kami bisa tetap memiliki harga yang kompetitif ya, dan kualitasnya tidak menurun, itu biasanya kami mengubah strategi penjualan gitu. Jadi biasanya kalau harga bahan bakunya naik, maka produk tertentu akan kami naikkan juga harganya mengikuti kenaikan bahan bakunya. Tentu kami sampaikan juga kepada konsumen dengan transparan agar mereka bisa mengerti. Nah, selama menjalankan usaha ini nih kak, rintangan apa aja sih yang kakak sering alamin saat usaha sando ini? Sando itu biasanya dari produksi Dan distribusi. Jadi kalau untuk produksinya itu sendiri, karena bahan dasarnya itu kan dari whipped cream ya, whipped cream itu kan harus dalam kondisi dingin atau beku. Kalau misalkan nggak ada freezer atau freezernya mati nih, itu akan sangat mempengaruhi rasa dan juga visualisasi produk itu juga. Jadi memang yang pertama itu di produksinya, kemudian yang kedua adalah di distribusinya. Karena Ketika ada customer yang memesan dan dia ingin pesanannya diantar, kemudian kita akan menambahkan biaya ongkos kirim untuk mengantar pesanan tersebut sampai. jika lokasinya itu memang cukup jauh dari lokasi rumah produksi. Menurut kakak, apakah ciri khas sando yang menjadi daya tarik untuk konsumen sebagian besar konsumen? Bisa jawab pertanyaan? Menurut kakak, apa ciri khas sando yang menjadikan daya tarik oleh sebagian konsumen? Oke, ciri khasnya kalau untuk di produk kami itu
Sebelumnya Japanese sandwich itu sendiri kan sudah cukup populer ya di Indonesia karena dari rasanya yang manis, kemudian juga dia praktis untuk dimakan gitu ya. Nah, agar produk kami ini bisa tetap bersaing dengan banyaknya penjual sambal lainnya, itu kami menggunakan sedikit inovasi, yaitu kami menambahkan beberapa topping inovasi gitu. Karena yang seperti tadi sudah Dian sampaikan juga, biasanya kan isinya itu cuma buah dan juga whipping ya. Jadi basicnya gitu. Nah ini kita tambahin lagi ada topping-topping tertentu biar ketika dimakan itu ada sensasi rasa, ada sensasi rasa, kemudian tekstur juga. Oke, selanjutnya apakah ada rencana untuk mengembangkan usaha misalnya menambah menu atau membuka cabang? Pastinya ada ya, kita memiliki planning seperti itu, tapi masih dalam proses diskusi dengan tim karena kita juga melihat selera pasar juga dan budget kita juga. Dan mungkin sebelum membuka cabang kami lebih pengen fokus agar nama Sandologi itu dikenal dan jangkauan konsumen itu lebih luas. Itu tujuan utama kami terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, bagaimana usaha ini menghadapi kenaikan harga bahan baku tanpa membuat pelanggan merasa keberatan dengan harga yang dijual? Oke, kalau kasusnya seperti itu biasanya kami yang pertama akan melakukan evaluasi dulu nih dari HPP-nya atau harga pokok penjualan. Kalau memang kenaikannya cukup signifikan, biasanya mau tidak mau seperti yang aku bilang tadi, kami mengubah strategi penjualan. Jadi beberapa produk kami naikkan juga harganya mengikuti kenaikan harga bahan bakunya gitu. Tapi kalau memang kenaikannya masih bisa kita kendalikan atau dalam artian masih cukup aman, itu biasanya harganya tetap sama gitu. Dan kalaupun memang ada kenaikan harga barang, itu pasti akan kami sampaikan juga ke konsumen alasannya apa secara transparan. Jadi biar mereka bisa tahu dan tetap percaya dengan produk kami. Tetap memiliki daya tarik untuk membeli. Betul sekali. Baik, selanjutnya saat kondisi ekonomi sedang menurun, apakah itu mengaruhi jumlah pembeli dalam produk ini? Kemungkinan iya, pasti ya, apalagi kalau misalkan ekonomi itu lagi menurun. Nah, kemudian balik lagi, kami biasanya kalau misalkan ekonominya menurun seperti itu, kami akan melakukan strategi seperti yang tadi sudah kujelaskan gitu ya. Apalagi kan target kami itu kebanyakan pembelinya mahasiswa semua ya. Jadi kami fokus menjual produk dengan harga yang terjangkau, ya yang ramah di kantong mahasiswa gitu. Jadi jika nanti jika suatu saat misalkan ada kondisi ekonomi menurun atau misalkan nanti stabil lagi atau menurun lagi, kami fokus di harganya agar tetap bisa bersaing, agar tetap bisa dijangkau oleh teman-teman gitu. Menurut kakak nih, setelah itu tantangan terbesar apa sih yang kakak pernah alami selama usaha Sando ini? Maaf, kendala ya tadi? Kendala terbesarnya kak? Terbesar. Ini dikat ya nanti ya. Nanti dikat ya. Oke. Sama ini mau dijelasin ya pas bilang. Oke, iya. Lanjut ya. Ini kita lanjut. Oke, kalau untuk kendala terbesar itu ada di mana saat itu kami kurang dalam menghitung HPP pada salah satu varian produk gitu. Jadi awalnya kami kira HPP-nya itu sudah aman, sudah stabil, namun ketika terjadinya proses penjual dan pembelian ternyata ada kekeliruan. Di situ kami menemukan bahwa di salah satu produk kami ini HPP-nya tidak sesuai, atau dalam artian produk ini tuh masih rugi, jadi belum memenuhi target penjualan kami. Akhirnya kami lakukan evaluasi lagi, kemudian kami sudah ketemu nih HPP yang seharusnya. Akhirnya kami
sesuaikan juga harga jualnya. Yang pertama. Kemudian ada lagi kendala terbesar juga adalah Tentang produk produksi ya. ya masih diproduksi. Jadi karena bahan baku kami adalah whipped cream, yang dimana whipped cream itu harus beku dan dingin. Jadi ketika kita selesai produksi, tiba-tiba malam-malam itu terjadi mati lampu sampai pagi. Iya betul. Otomatis freezer yang kita gunakan untuk menyimpan produk tersebut Itu mati juga uh-uh, kan. dan menyebabkan whipped cream kita mencair dong. Dari situ kita mencari solusi bagaimana cara menyampaikan ke customer, dan kita akhirnya memberi sedikit freebies dan juga sticky note pengucapan permintaan maaf, dan juga menyampaikan apa alasannya jadi seperti itu. Tampilannya jadi kan kayak kurang ya, Visualisasinya kualitas jadi visual. menurun gitu. Tapi untungnya secara rasa itu masih tetap sama. Setelah itu apakah ada nih Kak pandangan untuk motivasi untuk mahasiswa baru seperti kami yang ingin memulai usaha? Jadi kami sendiri juga sebenarnya kan baru ya memulai usaha. Justru pada awal mulanya usaha kami itu awalnya dari proyek kuliah. Untuk memenuhi salah satu penilaian UAS gitu kan. Jadi kami harus membangun usaha inovatif dan akhirnya lahirlah Sandologi. Yang awalnya kami kira tadi cuma untuk proyek kuliah, namun ternyata menjadi usaha lanjutan gitu kan. Dan sebenarnya kenapa kami memilih untuk melanjutkan, karena kami melihat bahwa usaha itu punya peluang yang cukup besar kan jika kami bisa mengelolanya dengan baik. Itu yang pertama. Lalu karena kami juga masih pemula nih, masih baru banget terjun di bisnis, jadi tentu kami masih mengalami fase-fase struggle. Jadi kadang stabil, kadang turun, kadang ya gitu lah ya. Jadi kalau kalian tanya ke kami apa tips and tricksnya, yang pertama dari kami adalah kalian harus siap mental. Yang pertama, karena yang aku bilang tadi, ketika kalian memulai bisnis akan ada fase naik dan juga turun gitu. Kalian nggak bisa cuma fokus mengejar keuntungan, tapi kalian juga harus bisa siap menghadapi ketika bisnis atau usaha kalian mengalami kerugian, mengalami penurunan penjualan. Kita kan harus berpikir dan mengambil keputusan, ini apa nih Mencari caranya. problem solvingnya Iya, bagaimana biar bisnis kalian juga kembali stabil. Yang pertama dari mental. Kemudian yang kedua adalah nanti dikat ya ini. Kalau udah tatap-tatapan dikat. iya. Yang ketiga konsistensi. Yang kedua Menghitung data. oh iya. Kemudian yang kedua adalah kalian harus punya data. Datanya itu dari mana? Kalian melakukan riset atau survei gitu. Kan tentunya kalau kalian mau mulai bisnis, kalian harus tahu ya produk kalian ini diminati atau tidak. Kemudian apakah harga jualnya sudah sesuai atau belum. Kemudian apakah menguntungkan atau tidak. Nah, kalau misalnya ada pesaingnya, iya pesaingnya juga. Kelebihan dan kekurangannya juga dari bisnis kalian itu apa. Kalau misalkan kalian sudah punya datanya, kalian akan jauh lebih mudah untuk menentukan strategi penjualannya kalian. Dan yang paling terakhir, ini juga cukup penting untuk konsisten dan disiplin. Betul, karena balik lagi bisnis itu pasti nanti bakal ada fase naik dan juga turun. Nah, ketika kalian nanti sedang ada di fase yang menurun ini, kalian mungkin akan menghadapi perasaan kayak apakah kita harus stop aja nih gitu kan. Nah, justru disitulah karena kalian ini kalau dari awal sudah ada kemauan, sudah ada niat untuk membangun usaha, jadi mau tidak mau harus dijalankan nih, dituntaskan sampai selesai gitu. Makanya konsisten dan disiplin itu penting. Oke, baik kakak, terima kasih atas wawancaranya, sudah mewawancarai. Terima kasih atas waktunya. Semoga dagangan kakaknya makin laris, makin laris.